me again. So this is my first video ya. Kita mau melihat, ini aku hanya upload on YouTube aja. Di media sosial aku yang lain aku tidak ngupload tentang ini, karena ini aku ingin pengen coba ngebaca tentang percintaan dari idol kalian, dari orang yang mungkin di sini kalian penasaran. Dan ini aku nggak akan sering-sering ya, karena sejujurnya ketika kita menarik orang tersebut, kita juga menghargai privasi orang tersebut gitu. Jadi kalau misalkan terus-terusan ditarik, bahkan mungkin kayak setiap bulan ditarik, itu kayak agak aku tahu banget gimana rasanya kayak ketika kita ditarik energi sama orang-orang untuk dibaca, atau mungkin ada yang kepo. Dan di sini itu aku meminta izin dulu terlebih dahulu ya, maafkan. Janjinya hanya sekali-sekali aja, nggak yang terus-terusan. Oke. Dan di sini tuh aku hanya ngebuat video yang memang kayak pengen aku tarik-tarik aja energinya, yang memang sekiranya kayak oke nih gitu buat ditarik gitu. Dan yang memang kayak aku hanya tahu aja, karena aku nggak terlalu update masalah peridolan, apalagi masalah K-pop, karena aku juga gen tua. Ya, so kali ini kita akan lihat gimana love life-nya G-Dragon, Kwon Ji Young. Oh my god, that's my first bias ever. Kebetulan emang aku ngefans banget sama G-Dragon, banget. Jadi ya, aku persembahkan the first video ini untuk G-Dragon, love life-nya G-Dragon seperti apa. For all of you guys, if you not understand what I mean or what I talking about, you can switch on the subtitle, okay? On the YouTube menu, I think there's available for subtitle, alright? So yeah, I will be mix my language, yeah, between English and Indonesian language. So here we go. Okay, thank you. Okay. 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 Alright. Okay. Oh. Aku rasa di sini G-Dragon lagi kayak deket sama orang ya, lagi ngedeketin seseorang di sini, reach out, maybe not, belum sampai reach out sih. Aku ngerti di sini kayak dari beliau ya, lebih kayak ada kepikiran untuk mungkin berumah tangga, atau mungkin kayak membangun family ya. Bahkan maybe di sini aku ngelihatnya kayak apa ya, dari dianya juga kayak gimana ya, sudah melakukan hal-hal kayak gitu. Dalam arti kayak di sini tuh aku melihatnya masih kayak think twice gitu loh, sebenarnya tuh butuh atau enggak sih untuk berkeluarga itu sendiri. Dan di sini aku lihat dia lagi dekat dengan seseorang, lagi memberikan perhatian, lagi mungkin kayak taking action. Tapi di sini aku lihat kayak tarik ulur, karena ada the devil also the lovers. Lebih mungkin ini hubungannya antara karmik, dalam arti kayak butuh pasangan, tapi dibilang butuh ya butuh, dibilang enggak butuh ya butuh. Jadi kayak tarik menarik gitu loh ya, antara iya enggak iya enggak, kayak gitu. Dan aku rasa memang di sini beliau di Dragon sendiri, GD sendiri di sini sedang dekat dengan seseorang, the lovers, ada Ace of One ya. Cuman untuk kayak mengarah ke status komitmen yang lebih serius lagi, aku rasa GD ini aku ngelihatnya lebih kayak think twice lagi, lebih kayak benar-benar mempertimbangkan dalam-dalam banget aku ngelihatnya di sini ya. Karena sebenarnya aku ngeliatnya dari dianya pun juga sudah mengalami fase up and down ya, dekat sama orang apa segala macam. Terlepas lagi kan GD ini Leo ya gitu loh. Jadi aku rasa kayak agak sedikit gampang-gampang susah menemukan orang yang tepat buat dia, kurang lebih sih seperti itu. Oke. What else, apalagi nih? Oke, soal love life-nya G-Dragon. Di sini sih aku ngeliatnya kayak ada beberapa, aku ngeliatnya dia ini deket mungkin ada di beberapa, tapi mungkin nggak semuanya diseriusin. Jadi kayak mungkin sekedar cuman kayak texting aja aku ngeliatnya di sini ya. Tuh, karena sebenarnya aku ngeliatnya masih ada yang belum bisa nyambung ya, secara mungkin dari komunikasi, dari kayak cara perspektif, atau mungkin kayak gaya bicara ya, kata-kata dan sebagainya. Sehingga mungkin memang di sini apa ya, karena memang ada pernah punya trauma juga, jadi kayak nggak terlalu mengejar. Jadi kalau misalkan memang ada yang tertarik, hayo sini. Tapi kalau misalkan memang untuk kayak for status yang memang relationship yang serius, aku rasa sih enggak ya. Tuh benar-benar yang aduh trust issue ya, di Dragon ini ada trust isunya aku ngelihatnya kayak gitu.
Di satu sisi ketika mungkin dia kayak apa ya, deketin seseorang dan dia ngerasa kayak oke, nyaman, tapi di satu sisi untuk internalnya dia sendiri di sini aku ngelihatnya kayak masih think twice banget. Jadi dia nggak mau ngambil yang resiko berkepanjangan aku ngelihatnya. Karena mungkin kalau untuk love life itu sendiri kan bukan saat sangat-sangat apa ya, serius banget ya, apalagi untuk idol sekelas GD gitu loh ya, public figure sebesar GD. Aku rasa kurang lebih seperti itu. Dan di sini aku lihatnya dia masih bermain di titik aman. Jadi kayak kalau deket ya udah deket aja gitu. Tapi kalau misalkan kamu meminta aku untuk kayak ini POV-nya dia ya, kalau misalnya meminta untuk serius, kayaknya aku think twice deh, masih mikirin dulu deh jangka panjang. Jadi kayak bermain aman aja kayak gitu ya. Kalau komunikasi ada aja, deket sama orang ataupun memang yang lagi ada sama dia di sebelah itu ada aja guys gitu. Cuman dari dia yang ragu gitu aku ngeliatnya di sini. Jadi kayak aku ngeliatnya jadi juga nggak terlalu terburu-buru, so ya dia ngikutin aja alur semesta yang ada Wheel of Fortune di sini. Karena sebenarnya kayak dia udah sangat-sangat percaya dengan jalannya semesta, apalagi mungkin dia di sini kan kayak apa ya, angka ini banget ya, 18888, benar-benar yang memang angka semesta banget, angka yang memang kayak apa ya, yang memang spiritual banget di sininya aku ngelihatnya. Nggak bisa memang sembarangan gitu loh orang yang memang harus sama dia. Ini tuh aku ngeliatnya kayak bukan dari kalangan artis juga ya, kurang lebih seperti itu. Ada perbedaan dia sama G-Dragon di sini, entah mungkin statusnya, entah mungkin agamanya, entah mungkin usianya, entah mungkin cara pandangnya, pendidikannya, latar belakangnya, whatever, kurang lebih sih seperti itu ya. Karena mungkin memang dia di sini fire sign ya, ditambah lagi juga mungkin karena usianya juga, karena mungkin memang karena pekerjaannya juga. Jadi aku rasa di sini dia akan sangat berhati-hati, kurang lebih sih seperti itu. Aku belum ada melihat yang memang pasti dia akan menikah di tahun ini, tapi sudah ada kepikiran ke arah sana tuh, sudah ada banget. Cuman memang kalau untuk yang memfikskan satu orang ini siapa, aku rasa sih masih belum. Alright, sekian gitu aja ya, singkat kan, singkat padat jelas, karena kayak nggak mau bertele-tele guys gitu loh. Karena aku ngelihat ada beberapa praktisi yang membaca tarot tapi kayak in English, and I really don't understand what is the point ya. Jadi kayak aku membuat ini dengan with my mother language in Indonesia yang bisa dimengerti oleh kalian semua. So ya, yeah, please comment on below ya. Habis ini siapa lagi yang mau dibacain energinya, tapi aku akan milih yang nggak semuanya akan aku bacain, karena ketika mungkin aku nggak tahu tuh orangnya siapa, aku juga bingung nih rawang-rawangnya kayak gimana. Alright, so ya jangan lupa follow media sosial akun aku yang lain, ada di TikTok, also ada di Instagram, secret 333 333. So ya, thanks for attention. I'm Zoe, pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye and see ya.